Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tukang Tutorialin. Oke, pada video kali ini kita masih membahas seputar kartu prakerja, yaitu kapan sih pengumuman gelombang ke-16. Nah, tapi sebelum lanjut videonya, boleh dong tekan dulu tombol subscribe-nya, karena banyak sekali nih yang nonton tapi belum subscribe. Karena di channel ini banyak sekali informasi-informasi terupdate seputar prakerja dan bantuan pemerintah lainnya. Nah, oke teman-teman, jika sudah, kita lanjut ke videonya. Nah, oke ya teman-teman, sudahkah teman-teman mengklik tombol gabung pada gelombang pelatihan prakerja ke-16 ini? Nah, jika belum, teman-teman silahkan ya klik gabung pada gelombang ke-16-nya. Karena hari ini yaitu tanggal 28 Maret 2021, gelombang ke-16 akan ditutup. Nah, bagi teman-teman yang belum menekan tombol gabung, silakan segera ditekan ya. Karena percuma dong ya, teman-teman sudah mendaftar tapi tidak bergabung di gelombang ke-16. Nah, jika teman-teman sudah bergabung, maka statusnya akan berubah menjadi sedang dievaluasi. Dan jika teman-teman sudah menekan tombol gabung, maka akan ada tampilan seperti ini. Nah, pada gelombang ke-16 ini pendaftaran dibuka pada tanggal 25 Maret 2021 dan ditutup pada tanggal 28 Maret 2021. Dan ada statusnya sedang dievaluasi. Nah, ini dari pendaftaran dibuka sampai pendaftaran terakhir itu cuma 3 hari ya, teman. Sama seperti gelombang-gelombang sebelumnya. Dan biasanya setelah ditutup, sistem prakerja akan mengevaluasi selama 3 hari. Nah, jika tanggal 28 Maret adalah penutupannya, maka akan jatuh di tanggal 31 Maret 2021 untuk pengumumannya. Dan biasanya pengumumannya itu di jam 12 siang. Nah, tanggal prediksi ini diambil dari pengalaman-pengalaman di gelombang sebelumnya. Nah, jika teman-teman sudah mendaftar di gelombang sebelumnya dan alasan tidak lolosnya yaitu kamu belum berhasil lolos gelombang, maka teman-teman masih ada kesempatan untuk lolos gelombang ke-16 ini. Karena alasan-alasan yang seperti inilah yang akan diacak untuk lolos di gelombang ke-16. Nah, jika alasan teman-teman seperti ini, nih kamu terdaftar di maksimal peserta pada satu kartu keluarga, maka teman-teman tidak bisa mendapatkannya lagi ya. Karena dalam kakak teman-teman sudah 2 orang yang mendaftar dan lolos di gelombang prakerja ini. Dan juga jika alasan teman-teman seperti ini, yaitu nik kamu terdaftar di penerima bantuan presiden produktif usaha mikro, maka teman-teman tidak bisa juga ya lolos. Nah, tetapi jika teman-teman tidak merasa mendapatkan bantuannya, tapi kok terdaftar sebagai penerima bantuan, maka teman-teman cek dulu ya di keluarga teman-teman apakah sudah ada yang mendapatkan bantuan ini. Nah, jika sudah ada yang mendapatkan bantuan di keluarga atau kakak teman-teman, maka teman-teman tidak bisa lagi ya untuk mendapatkan kartu prakerja ini. Tetapi bagi teman-teman yang tidak merasa dan keluarga teman-teman tidak mendapatkannya, maka solusinya adalah teman-teman bisa melaporkan hal tersebut ke www.lapor.go.id atau bisa juga ya ke nomor WhatsApp di 0811 10 222 10 agar status teman-teman bisa diubah. Nah, oke, yang selanjutnya, jika alasan gagal teman-teman di gelombang sebelumnya yaitu nih kamu terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau data pendidikan tinggi. Nah, jika alasan gagal teman-teman di gelombang sebelumnya seperti ini, maka teman-teman tidak bisa ya mendapatkan prakerja di gelombang 16 ini. Karena gelombang prakerja ini tidak dikhususkan buat teman-teman yang masih sekolah, tetapi dikhususkan buat teman-teman yang masih menganggur dan sedang dalam proses pencari kerja, serta untuk mengatasi masalah ekonomi bagi teman-teman di masa pandemi ini. Nah, jika teman-teman merasa sudah tamat dari sekolah, tetapi masih terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ataupun data pendidikan tinggi bagi teman-teman yang masih kuliah, maka ada solusinya nih teman-teman. Yaitu teman-teman disuruh untuk menghubungi sekolah atau kampus terkait untuk memperbaharui status sekolah atau kuliah teman-teman.
untuk dinyatakan lulus dari sekolah atau kampus teman-teman, supaya status teman-teman di Kementerian Pendidikan atau data pendidikan tinggi diubah statusnya dari mahasiswa aktif atau siswa aktif menjadi lulus. Nah, seperti postingan Instagram Kemenaker yang satu ini, yaitu peserta yang tidak akan lolos kartu prakerja tahun 2021, diantaranya pendaftar sudah pernah lolos di gelombang sebelumnya. Selanjutnya, pendaftar masih aktif sekolah atau kuliah. Yang ketiga, pendaftar sudah pernah menerima bantuan sosial atau bansos dari kementerian atau lembaga terkait. Dan yang keempat, terdaftar sebagai anggota TNI, Polri, anggota DPR atau DPRD, direksi atau komisaris Dewan Pengawas BUMN, BUMD, PNS, serta perangkat desa. Nah, kategori-kategori tersebut tidak akan bisa menerima bantuan prakerja ini. Nah, selanjutnya, jika teman-teman tidak termasuk kategori-kategori tersebut, maka barulah akan ada kemungkinan lolos. Nah, kuota di gelombang ke-16 ini lebih sedikit ya teman-teman dari gelombang sebelumnya. Gelombang sebelumnya adalah sekitar 600.000. Tetapi karena gelombang 16 ini adalah gelombang penutupan di semester 1 ini, maka kuotanya tinggal sisa 300.000 lagi. Nah, ini akan lebih sulit lagi ya teman-teman. Persaingannya akan menjadi lebih ketat lagi, karena kuota yang diberikan cuma 300.000 dari pendaftar yang jumlahnya jutaan orang. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas bagaimana sih ciri-ciri kita akan lolos di gelombang ke-16 ini. Nah, belajar dari pengalaman gelombang sebelumnya, gelombang ke-15 kan sudah ada tuh fitur riwayat gelombang ini. Fitur ini kalau tidak salah diluncurkan di gelombang ke-14. Nah, dari gelombang sebelumnya yaitu gelombang ke-15. Nah, biasanya ciri-cirinya akan muncul setelah 1 hari atau 2 hari dari tanggal penutupan, yaitu akan nampak pada tanggal 29 Maret atau 30 Maret. Nah, jika kalian lolos akan ada statusnya berhasil yang seharusnya dimunculkan pada hari pengumuman. Dan jika teman-teman gagal akan ada ciri-cirinya, yaitu ciri-cirinya statusnya dari evaluasi berubah menjadi gagal. Nah, lalu setelah H-1 atau H-2 sebelum pengumuman, maka akan berubah lagi statusnya menjadi sedang dievaluasi. Nah, ini saya kurang tahu ya teman, apakah ini adalah sebuah bug atau kesalahan dari sistem prakerja yang seharusnya ditampilkan pada hari pengumuman tapi malah ditampilkan sebelum hari pengumuman. Nah, jika statusnya tidak berubah-ubah seperti itu lagi, maka sistem prakerjanya sudah diperbaiki. Oke teman-teman, itulah tadi informasi seputar kapan sih pengumuman kartu prakerja dan apa aja ciri-cirinya, serta siapa aja sih yang akan lolos dan tidak akan lolos. Nah, oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat ya. Dan apabila kalian ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga bagi kalian yang suka dengan video ini, tekan tombol like, share, dan subscribe ya. Serta nyalakan juga notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan informasi terupdate lainnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.